أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pernikahan tidak harus cinta. Cinta itu bukan segala-galanya dalam pernikahan. Tapi diperlukan ada cinta. Sebagian orang berpikir, kalau cinta sudah hilang dari rumah tangga, maka solusinya adalah berpisah dan bercerai. Terkadang kita melihat banyak perceraian yang disebabkan hal-hal remeh. Yang seharusnya kalau suami istri itu berpikir, perceraian itu tidak terjadi. Apabila terjadi pernikahan karena cinta yang sudah tumbuh sebelum pernikahan, selama tidak mengantarkan kepada perbuatan haram seperti pacaran. Antum kadang-kala cinta sama seorang perempuan. Awal datang ke masjid Imam Syafi'i, lihat perempuan, Allahu Akbar, ana mau sama dia nih. Umpamanya, boleh. Antum lihat, ana lihat anaknya baik ya. Subhanallah, lihat auranya dalam kondisi mendung, tapi tetap terang itu perempuan. Masya Allah. Ini kan membuat orang kadang-kadang jatuh cinta dia. Ketika itu wanita juga cinta sama antum. Apa yang harus antum lakukan? Lamar dia. Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, lam nara lil mutahabbaini mislan nikah. Kami itu tidak pernah melihat untuk dua orang yang saling mencintai obatnya yang lebih manjur daripada pernikahan. Jadi kalau antum cinta sama dia, bismillah. Pernikahan itu obatnya, bukan pacaran. Karena sebagian orang, apalagi yang muda-muda di masa sekarang ini, hampir pernikahan mereka itu dimulai dengan pacaran. Jarang sekali yang nikahnya sesuai dengan syar'i. Kadang-kala sebagian sudah berpacaran bertahun-tahun. Ada sebuah kejadian, ana masih ingat di Purworejo, di Jawa Tengah sana. Itu tuan rumah cerita, Ustaz, ana punya keponakan, Ustaz. Ini baru nikah, Ustaz. Sebulan yang lalu mungkin di sini. Pernikahannya baru berumur 6 hari, Ustaz. Sudah bercerai, Ustaz. Padahal mereka pacaran 6 tahun. Sejak SMA sampai kuliah. Selesai kuliah menikah. Dan na'udzubillah ya. Dalam masa pacaran itu sudah banyak dosa yang dikerjakan dan dilakukan. Maka kalau antum cinta dengan seseorang, silahkan lamar. Tapi gimana Ustaz kalau ditolak Ustaz? Ya cari yang lainnya. Kenapa antum bingung? Emangnya perempuan cuma satu? Ada sebuah syair Arab yang mengatakan, Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Engkau silahkan pindahkan hatimu kemana engkau suka. Tapi cinta tetap buat kekasih yang pertama. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Benar enggak jemaah? Benar enggak? Kayaknya belum enggak tahu Ustaz. Yang muda-muda enggak tahu lah. Yang tua tahu Ustaz Khairul kayaknya udah tahu beliau itu kan. Itu hati bisa kemana-mana. Tapi kadang-kala masih kepikiran dengan cinta pertama dia. Memang berat. Akan tetapi. Tatkala antum mencintai seseorang kemudian cinta antum ditolak. Karena keluarganya tidak menerima antum. Karena itu perempuan juga mungkin tidak suka sama antum. Bismillah. Antum minta kepada Allah Azza wa Jal. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard.
Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi agar memberikan kepada antum seorang pasangan hidup. Antum mau satu, mau dua? Minta bebas sama Allah Azza wa Jal. Antum boleh minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pasangan hidup yang lebih baik daripada seorang yang antum cintai. Jamaah, kalau antum lihat orang tua yang muda-muda nih, ngelihat orang tuanya. Kadangkala antum melihat, kayaknya ayah sudah gak cinta sama ibu. Kayaknya ibu sudah gak suka sama ayah. Kenapa? Sering terjadi keributan, Ustaz. Tapi kenapa rumah tangga mereka bertahan? Nih buat yang tua-tua yang sudah punya anak banyak, jangan dipikir istri antum cinta sama antum. Kadangkala kesian sama antum. Aduh, kesian bapakmu itu. Takut ibu tinggal stroke nanti. Kadang-kala karena kesian, betul. Makanya tidak semua pernikahan itu dibangun di atas cinta. Allah Azza wa Jal ketika berbincang tentang pernikahan, Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalik la ayat liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal, Allah menjadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Manusia menikah dengan manusia. Manusia tidak menikah dengan binatang. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz boleh nggak Ustaz menikah sama jin? Umpamanya, Allah menjadikan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketentraman, sakinah yang dicari. Cinta gimana? Allah yang bikinin cinta nanti. Apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Antum lihat ketika Allah mengatakan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri, Allah mengatakan khalaqa. Itu milik Allah. Semuanya. Tapi tatkala bicara cinta dan kasih sayang, Allah bicara ja'ala. Sebagian ahli tafsir mengatakan harus ada usaha dari kita untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalik. Di yang seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Buat orang-orang yang mau berpikir. Ketika antum menikah karena cinta. Dan antum tidak melakukan yang haram sebelum pernikahan itu. Insya Allah pernikahan antum akan langgeng dan harmonis. Tapi sebaliknya. Kalau ternyata sebelum menikah antum telah melakukan yang haram dengan itu perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Antum telah berjalan berduaan dengan itu perempuan. Antum telah memegang tangan itu perempuan. Mungkin antum mencium itu perempuan. Na'udzubillah, mungkin antum berzina dengan itu perempuan. Kemudian menikah. Ketahuilah pernikahan antum kalau tidak bertobat akan berakhir dengan perceraian. Kenapa? Antum pernah melihat orang yang sedang pacaran. Lengket kayak perangko coba. Ketika pacaran. Naik motor ya subhanallah. Itu sampai merangkul kepada pacarnya. Kadang-kala di tempat yang gelap-gelap mereka berduaan. Tempat yang remang-remang. Ketika sudah menikah. Nggak ada lagi rangkulan hangat itu coba. Kenapa hilang? Karena setan kerjanya berbeda. Sebelum menikah, kerjanya setan itu bagaimana membuat dua orang ini berzina. Terus setan membisikkan hal itu, menggoda hal itu. Ketika sudah menikah, setan bekerja lagi, tapi memisahkan antara kalian berdua. Bahkan termasuk dosa yang paling dicintai setan adalah perceraian. Ahibati fillah. Ada sebuah kejadian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikhul Kabir. Diceritakan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada seorang lelaki yang namanya Ibnu Abi Azra Ad-Du'ali.
Nama dia buruk di kota itu. Mungkin di Madinah. Orang gak suka sama dia karena terkenal perempuan-perempuan yang dia nikahin selalu gugat cerai. Ini pertanda lelaki itu gak baik. Antum kalau menikah, cerai, menikah, cerai, menikah, cerai. Orang akan berprasangka buruk sama antum. Ada apa sama antum? Akhirnya laki-laki ini ingin membersihkan namanya. Dia ingin menyampaikan kepada manusia yang ada bahwa penyebab perceraian itu bukan dirinya, tapi perempuan-perempuan itu. Pulang dari masjid dia ajak Abdullah bin Abi Arqam ke rumahnya. Dia ingin kasih tahu, engkau sindah ke rumahku supaya engkau tahu gimana istriku. Masuk ke rumahnya, dia berkata kepada istrinya. Ibnul Arqam ini mendengarkan, Abdullah bin Arqam itu mendengarkan komunikasi suami istri ini. Apa kata Ibn Abi Azra mengatakan kepada istrinya, anshuduki billah. Aku minta kepadamu dengan nama Allah, hal tubghidinani? Apakah kamu membenci aku? Kata istrinya, la tunashidni, udahlah. Kau jangan minta sama nama Allah apa, enggak usah lah, ngomong yang lainnya aja lah. Enggak usah bicara tentang cinta. Qala bala, enggak, aku minta. Engkau dengan jujur sampaikan, engkau cinta sama aku enggak? Akhirnya perempuan ini mengatakan, Allahumma na'am, iya, aku benci sama kamu. Ibn Abi Azrah akhirnya berkata kepada Abdullah bin Arqam, atasma, engkau dengar tadi omongan dia? Gimana aku mau hidup sama seorang wanita yang tidak cinta sama aku? Bagaimana kondisi rumah tanggaku? Akhirnya berangkatlah dia menuju kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, itu orang-orang membicarakan kalau aku ini mendolimi para wanita. Engkau tanya ini sama Abdullah nih, bagaimana kondisi istriku sebenarnya? Akhirnya dipanggillah istrinya sama Umar. Supaya datang. Datang istrinya ini. Umar berkata kepada dia, Antil lati tuhaddithina zawjaki annaki tubghidinahu. Kamu yang tadi ngomong sama suamimu, kamu benci sama dia. Qalat ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, dia itu minta sama aku dengan nama Allah. Gimana? Apa boleh aku bohong? Qala na'am. Boleh bohong. Bapak-bapak, bohong yang boleh itu 3. Siapa yang bisa jawab? Mana hadiahnya? Insya Allah. Nah, fadl. Bohong ketika perang. Ketika suami untuk baikan istri. Kayak apa modelnya? Bohong untuk meraih istri. Nggak bohong beneran loh. Yang ketiga? Antum pernah bohong nggak sama istri? Hah? Sering bohong? Allahu Akbar. Nah, kirim hadiahnya. Tinggal 1 lagi. Nah. Mendamaikan 2 orang bermusuhan. Masya Allah, kirim. Yang kecil hadiahnya jangan banyak. Ini cuma 1 jawabnya. Kirim ke belakang. Jazakallahu khairan Ustaz. Naam jamaah. Fakdzibi, ketika kau bohong sama suamimu. Jadi bohong dalam urusan rayu-merayu itu boleh. Bukan bohong beneran sebenarnya jamaah. Ditanya engkau cinta enggak sama aku? Allahu Akbar. Sejak aku bangun tidur, aku kebayang sama kamu aja dari tadi. Allahu Akbar. Naam, bohong enggak apa-apa. Fakdzibi alaik. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Fa inna aqallal buyut alladhi yubna 'alal hub. Walakinna an-nas yata'asharuna bil Islam wal ihsan. Sedikit rumah yang dibangun di atas cinta, jemaah. Sedikit. Ada, naam ada. Itu akan menjadi sempurna ketika rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Tapi kalau cinta itu hilang. Karena biasanya seorang lelaki melihat ya istrinya mungkin tidak secantik yang dulu. Istrinya tidak seramping yang dulu. Karena biasanya perempuan habis nikah hamil, punya anak, hamil, punya anak.
Kadang-kala dia mulai cinta itu hilang sama istrinya. Tapi kebanyakan orang itu bermuamalah, bergaul sama istrinya. Istri bergaul sama suaminya itu bil islami wal ihsan. Ingat dengan dua hal ini. Islam, kamu itu muslim. Kamu itu punya kewajiban berbuat baik sama binatang. Kita ini disuruh berbuat baik sama binatang. Apalagi sama manusia. Apalagi ibunya anak-anak kita. Istri kita. Wal ihsan. Innallaha ya'muru bil ihsan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Inilah yang menjadi standar seorang mukmin, seorang muslim ketika bergaul sama keluarganya. Itu yang menyebabkan pernikahan itu bertahan, jemaah. Tidak harus dengan cinta. Makanya yang muda-muda ini ketika mau menikah, nggak harus antum cinta dulu sama itu perempuan. Tapi antum harus cocok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم